Kali ini saya akan perkenalkan beberapa pola kalimat yang pakai ungkapan koto. Kali ini ungkapan kotonya adalah bagian dari sebuah pola kalimat ya. Jadi jangan lagi nanya, ini koto artinya apa? Tapi harus satu set lihatnya ya. Satu set, sehingga jadi satu kesatuan. Setidaknya ada 4 pola kalimat yang pakai ungkapan koto ya. Untuk level dasar dan mungkin yang akan sering dipakai. Ada satu, pertama adalah koto ga dekimasu. Kedua, ta koto ga arimasu. Ketiga, koto ni shimasu. Kemudian, keempat, koto ni narimasu. Saya mulai dengan koto ga dekimasu. Nah, ini koto ga dekimasu ya. Jangan lagi nanya kotonya ini apa, dekimasnya apa gitu. Nggak gitu ya. Satu set, koto ga dekimasu itu artinya adalah mengungkapkan bisa, sanggup. Nah, sanggup ngapain? Nah, di depan ini ya, di depannya koto ga dekimasu itu harus ada sebuah kata kerja. Sehingga kalau bisa baca ya jadi kalau membaca ya jadi bisa baca, sanggup baca. Kalau kata kerja di depannya nulis ya, di depan koto ga dekimasu itu adalah menulis, ya berarti bisa nulis. Tapi di sini kata kerjanya syaratnya adalah harus dalam bentuk biasa. Misalnya saya pilih kata kerja tabemas. Tabemas ini kan masih bentuk mas. Jadi nggak bisa ya. Tabemas koto ga dekimasu itu nggak bisa. Harus dirubah ke bentuk biasa, yaitu taberu. Jadi, taberu koto ga dekimasu. Artinya, bisa makan. Koto bukan ada artinya sebagai arti mandiri ya. Jadi, koto jangan dipisah-pisah dalam hal ini. Koto ga dekimasu langsung artinya bisa, gitu ya. Kemudian, kalau bisa mengungkapkan sanggup, berarti ada yang untuk mengungkapkan tidak sanggup. Nah, di sini yang dinegatifkan bukan kata kerja di depannya itu ya. Tapi pola kalimatnya yang dijadikan negatif. Koto ga dekimasu itu bisa mengungkapkan sanggup. Maka kita harus buat jadi negatif. Koto ga dekimasen. Nah, itu jadi artinya adalah tidak sanggup, tidak bisa ya. Jadi seperti itu untuk pola koto ga dekimasu dengan syarat kata kerjanya harus bentuk biasa. Pola berikutnya adalah ta koto ga arimasu. Nah, pola ini ingat ya, jangan lagi nanya kotonya apa, arimasnya apa gitu, enggak ya. Udah satu set. Pola ini menyatakan artinya adalah pernah. Nah, pernah ini maksudnya pernah ngapain? Di depan pola ini harus ada satu kata kerja dalam bentuk biasa dan lampau. Kalau yang tadi kan koto ga dekimasu cukup bentuk biasa aja. Ini harus bentuk biasa dan lampau. Atau dalam istilah pelajarannya lebih sering diingat sebagai bentuk ta. Ya, makanya di depan tadi saya tulisnya ta koto ga arimasu kan ya, itu maksudnya kata kerja bentuk biasa lampau dipasangkan dengan koto ga arimasu, sehingga artinya adalah pernah. Misalnya kata kerja yang saya pilih adalah pernah makan, itu. Makan tabemas. Tabemas ini nggak bisa nyambung ya dengan pola ini karena dia masih bentuk mas. Jadi harus ubah ke bentuk biasa dan lampau. Jadi tabeta. Tabeta koto ga arimasu. Nah, gitu baru bisa nyambung ya. Tabeta koto ga arimasu artinya pernah makan. Nah, gimana kalau mau kita bilang tidak pernah makan? Berarti harus dinegatifkan. Apa yang dinegatifkan? Pola kalimatnya ya. Yang tadinya ta koto ga arimasu jadi ta koto ga arimasen. Ya, itu artinya jadi tidak pernah. Tabeta koto ga arimasen. Tidak pernah makan. Tabeta koto ga arimasu. Pernah makan. Nah, itu tadi ya. Untuk ta koto ga arimasu. Ingat, kata kerjanya harus dalam bentuk biasa dan lampau. Pola berikutnya adalah koto ni shimasu. Nah, pola koto ni shimasu itu
artinya adalah memutuskan dari diri sendiri ya, dari pribadi. Apa yang diputuskan? Pola ini artinya adalah memutuskan dari sebuah aksi, yaitu kata kerja di depannya. Lagi-lagi kata kerja yang masuk ya. Kata kerja, misalnya apa? Kata kerja ini harus dalam bentuk biasa. Oke? Biasa dan tidak tidak lampau ya. Jadi sama kayak yang kotoga dekimasu tadi. Kalau kotoga arimasu kan harus lampau. Nah, ini tidak ya, biasa aja. Nah, misalnya kalau tadi kotoga arimasu dan ta kotoga arimasu dan kotoga dekimasu dengan arti bisa dan pernah. Koto ni shimasu artinya saya putuskan. Jadi saya pasang kata kerja misalnya ini ya. Kaimasu. Kaimasu artinya membeli. Nah, kaimasu ini nggak bisa. Kalau nyambung kaimasu, koto ni shimasu itu nggak bisa. Harus dalam bentuk biasa yang tidak lampau ya. Jadi bentuk biasa yaitu ini kaimasu berubah jadi kau. Sehingga kalau dipasang kau koto ni shimasu. Artinya memutuskan membeli. Nah, gitu. Kemudian kalau misalnya dipasang dengan kata kerja lain ya sama. Dia harus dalam bentuk biasa dan tidak lampau. Misalnya tadi apa? Kaimasu ya. Raigetsu atau raineng. Atarashi kuruma kau koto ni shimasu. Saya putuskan tahun depan akan membeli mobil, ya. Amin. Ya. Ini berasal dari diri sendiri. Keputusannya itu ya. Dan kuasa untuk mengeksekusi keputusan itu ada di diri sendiri. Nah, begitu untuk koto ni shimasu. Nah, pola berikutnya adalah koto ni narimasu. Nah, ini sama artinya ya. Memutuskan, tetapi kuasa untuk membuat keputusan itu datang dari eksternal, nggak hanya dari kita saja. Pola ini mengharuskan sama ya, kata kerja dalam bentuk biasa dan tidak lampau. Jadi kau koto ni shimasu, kau koto ni narimasu itu sebenarnya bisa masuk. Tergantung sekarang apakah keputusan kita untuk membeli ya itu datang dari kita sendiri dan kuasanya itu ya. Nah, kau koto ni narimasu ini koto ni narimasu ini biasanya digunakan kalau untuk memutuskan suatu yang apa ya, misalnya dari rapat gitu. Itu kan bareng-bareng tuh ngasih keputusannya berdasarkan banyak ide orang gitu ya. Nah, itu koto ni narimasu. Misalnya gimana? Contoh kalimat ya. Contoh kalimat misalnya nyugaku shiki wa 4月1日に行うことになりました. Jadi nyugaku shiki itu masuk ini ya, tahun ajaran baru, upacara untuk masuk tahun ajaran baru. Diputuskan diselenggarakan di tanggal 1 bulan 7. Masa iya keputusan kayak gitu diputuskan satu orang doang kan? Enggak. Pasti ada rapat dulu kan. Makanya pakainya koto ni narimashita. Enggak bisa pakai koto ni shimashita. Ya, karena terlalu apa ya? Itu kan bersifat kayak sosial gitu. Nah, sementara yang tadi atarashi kuruma kau koto ni shimasu. Itu kan asal kita ada duit, ya kita mau beli bisa. Tidak melibatkan segitu banyaknya orang untuk keputusan yang kita ambil. Koto ni narimasu itu ada melibatkan banyak orang. Seperti itu ya. Nah, itu tadi beberapa pola kalimat yang pakai ungkapan koto. Dan ini satu set ya, ingat ya. Koto ga arimasu, koto ga dekimasu, koto ni shimasu, koto ni narimasu. Itu satu set. Jadi jangan lagi nanya kalau sudah kelihatan seperti itu bacaannya, nanya kotonya apa, shimasnya apa. Kotonya apa, narimasnya apa. Nggak gitu, jangan dipisah-pisah ya. Oke, sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Silahkan subscribe untuk yang belum. Kita ketemu lagi di video berikutnya.